salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Ya, sebelumnya saya sapa dengan salam sehat dan tetap semangat. Oke? Ya. Salam kenal, saya Dr. Dwi Rita Anggraini, salah satu staf di Departemen Anatomi FKUSU. Baiklah adik-adik semua, untuk topik kali ini kita akan memasuki praktikum blok BBS dengan topik osteologi atau tulang daripada ekstremitas superior. Oke? Ini adalah tulang-tulang ekstremitas superior yang akan kita pelajari pada praktikum kali ini. Os clavicula, os scapula, os humerus, os radius, os ulna, os carpalia ada 8, os metakarpal ada 5, dan os phalanx. Pertama adalah os clavicula. Ya, os clavicula ini termasuk salah satu tulang panjang yang berbentuk seperti huruf S. Ya. Kalian harus bisa mengenali bagian-bagian dari os clavicula. Ya. Jadi clavicula ini sebelah medial ini kita sebutkan facies medialis atau ekstremitas sternalis karena nanti dia bersendi dengan os sternum di sebelah medial. Kemudian sebelah lateral kita sebut facies lateralis atau ekstremitas acromialis, ya. Dia akan bersendi dengan acromion daripada os scapula, ya. Oke, kemudian dia ada lekukan-lekukan dan tonjolan-tonjolan yang ini juga harus kalian identifikasi sesuai dengan atlas, ya. Oke. Di sini saya ingin memberitahukan bahwasanya untuk tulang ini kita bisa mengenali posisinya baik secara anatomi, yaitu dari sebelah kanan atau sebelah kiri, ya, dengan memandang 3 unsur atau 3 aspek. Yang pertama, kita harus tahu permukaan anterior atau posterior. Yang kedua, kita harus mengenal medial dan lateral. Dan yang ketiga, kita harus tahu mana superior dan inferior. Oke, yang pertama, posisi anterior atau posterior. Ya, secara anatomis, tulang pada permukaan anterior itu permukaannya lebih halus, ya, dibandingkan dengan yang posterior. Biasanya kalau posterior dia tulangnya lebih kasar dan berlekuk-lekuk atau bertonjolan-tonjolan, ya. Oke, jadi kalau dari tulang ini adalah permukaan anteriornya, ya, dan ini posterior. Kemudian dilihat dari sisi medial lateral. Kita sudah ketahui tadi ini sisi medial yang bersendi dengan sternum dan ini adalah sisi lateral. Kemudian superior dan inferior. Yang mana superiornya? Ya. Jadi kita harus posisikan bahwasanya tulang clavicula ini sepertiga medial dia ke arah bawah lengkungannya dan sepertiga lateral lengkungannya naik ke atas. Jadi ini adalah posisi superior dan ini inferior. Jadi jangan dibalik seperti ini, ya. Nah, kalau seperti ini salah posisinya. Jadi harus dulu dia sepertiga medial melengkung ke bawah dan sepertiga lateral melengkung ke atas. Jadi kalau kita sudah tahu posisi seperti ini, anterior posterior, medial lateral, superior inferior, kita sudah bisa mengidentifikasi bahwasanya tulang ini adalah tulang clavicula sinistra. Adalah tulang scapula, os scapula. Kalau kita perhatikan tulang ini adalah permukaan anterior atau permukaan depan. Kita jumpai ada fossa subscapularis, ya. Kemudian bagian-bagiannya ini adalah margo medialis, margo
lateralis, margo inferior, margo superior. Ya. Kemudian kita lihat permukaan dorsal, daerah belakang. Tadi dikatakan bahwasanya daerah belakang itu biasanya ada tonjolan-tonjolan atau lekukan-lekukan. Ya. Jadi ini kita lihat ada spina scapula. Spina scapula ini membagi daerah, ini disebut fossa supraspinata dan ini fossa infraspinata. Ya. Kemudian kok kita perhatikan di sebelah lateral daripada os scapula kita jumpai daerah ini adalah cavitas glenoidalis, ya, tempat bersendi dengan os humerus, yaitu kaput humeri, ya. Jadi ini nanti os humerus, ya, dia akan bersendi di cavitas glenoidalis seperti ini. Oke, ya. Dan ini ada tonjolan yang seperti paruh burung yang kita sebut dengan processus coracoideus, ya. Dan ini incisura scapula lekukannya. Ya. Jadi tulang scapula ini bisa kita identifikasi sebelah kiri atau sebelah kanan, ya. Tadi kita sudah tahu ini permukaan depan, ini permukaan belakang, kemudian ini adalah sebelah medial, ini sebelah lateral, ini atas, ini bawah. Maka tulang scapula ini adalah posisinya os scapula sinistra. Nah, ini adalah os humerus. Os humerus ini adalah salah satu tulang panjang yang berbentuk seperti pipa. Bagian-bagian daripada os humerus kita kenali. Ini bagian atasnya disebut dengan kaput humeri. Kemudian setelah kaput kita jumpai daerah lekukan atau kita sebut daerah kolum. Ya, ini daerah kolum atau leher, ya, istilah bahasa Indonesianya. Jadi ada kaput tadi kepala, kemudian leher atau kolum. Kolum pada os humerus kita jumpai ada dua, yaitu kolum anatomicum ini dan satu lagi kolum chirurgicum yang ini. Ya. Pada kolum ini kita jumpai ada dua tonjolan, yaitu tuberculum maius dan tuberculum minus. Dan di tengah-tengahnya ada lekukan disebut sulcus intertubercularis. Ya. Kemudian batangnya ini kita sebut daerah korpus dan bagian bawahnya kita sebut trochlea humeri. Ya. Kemudian di sisi medial dan lateral kita sebut malleolus medialis dan malleolus lateralis. Ya. Oke. Untuk mengenali daerah sinistra atau dekstra, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya kita harus tahu 3 aspek, ya. Ini adalah kaput humeri, ya, kaput humeri. Dia otomatis akan bersendi tadi dengan fossa glenoidalis, ya. Dia akan bersendi dengan fossa glenoid nih daripada os scapula. Posisinya ini adalah di sebelah medial, ya. Otomatis bagian ini adalah sebelah medial. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi adalah mana anterior dan posterior. Ya. Pada posisi seperti ini adalah posisi anterior. Kita lihat permukaan tulangnya lebih licin dan posisi posteriornya kita kenali ada ini, di bawahnya ada lekukan. Ya. Lekukan yang kita sebut dengan fossa olecranon. Ya, nanti di sini bersendi dengan olecranon daripada os ulna. Ya. Jadi ini permukaan anterior, posterior, ini medial, ini lateral, maka sudah bisa kita identifikasi bahwasanya tulang humerus ini
posisinya adalah os humerus sebelah kanan atau dextra, adalah os radius dan ulna. Kita kenali bagian-bagian daripada os radius. Permukaan atas atau superior kita jumpai capitulum radii, kemudian kolum radii, kemudian ada tonjolan tuberositas radii, dan ini adalah korpus radii. Kemudian bagian bawahnya kita jumpai ada daerah tonjolan, ya, yang kita sebut dengan processus styloideus radii, dan di sebelah sampingnya ini adalah daerah yang datar, tempat persendian dengan os ulna yang kita sebut incisura ulnaris. Ya. Oke. Jadi kita bisa mengenali ini sinistra atau dextra ya dengan kita mengetahui mana permukaan anterior dan posterior. Jadi untuk os radius ini adalah permukaan anteriornya. Kita lihat bagian bawahnya dan atasnya dia tulangnya lebih halus, dan ini adalah permukaan posterior ya, di mana bagian bawahnya ini ada tulangnya yang sedikit menonjol dan agak kasar. Jadi ini permukaan posterior atau permukaan dorsal, ini adalah anterior. Ini bagian superior, ini inferior, dan ini adalah daerah medial, ini adalah lateral ya. Jadi os radius ini adalah tulang yang letaknya di sebelah lateral. Ya. Lateral itu dia mengarah ke ibu jari. Jadi kalau kita perhatikan posisi anatomis tangan kita adalah seperti ini ya. Jadi os radius itu berada di sebelah lateral, sementara os ulna berada di sebelah medial. Ya. Oke. Jadi dengan kita mengetahui ketiga posisi tadi, maka dapat kita identifikasi bahwasanya os radius ini adalah os radius sinistra. Ulna, kita kenali bagian-bagian dari os ulna, yaitu ini bagian atasnya. Ya. Daerah ini kita sebut dengan incisura trochlearis ya. Incisura trochlearis. Kemudian ini ada tonjolan yang disebut dengan processus coronoideus ya. Kemudian ini daerah yang datar ya. Ini tempat persendian dengan os radius, kita sebut incisura radialis ya. Kemudian ini permukaan batangnya atau korpus daripada os ulna, dan ini bagian bawahnya ya. Jadi di sebelah lateral ini kita jumpai processus styloideus ulna. Ya. Oke. Ya. Jadi kita identifikasi ini sinistra atau dextra. Kita sudah tahu ini superior, ini inferior, kemudian ini permukaan anterior depan, ini permukaan posterior yang di belakang, dan ini adalah di sisi lateral, ini sisi medial. Ya, saya katakan tadi os ulna ini adalah posisinya dia sebelah medial. Jadi ini sisi medialnya, ini sisi lateralnya. Ya, dengan mengidentifikasi permukaan tadi kita bisa mengetahui ini adalah os ulna sebelah sinistra. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat persendian di antara os radius dengan ulna adalah seperti ini. Ya. Nah, jadi seperti ini persendiannya ya. Bisa dilihat di bagian atas ini
Ini incisura radialis akan bersendi dengan tuberositas radii, ya. Kemudian ini incisura ulnaris akan bersendi dengan facies lateralis daripada os ulna, ya. Oke, jadi seperti inilah persendiannya. Oke, ya. Sementara persendian olekranon dengan humerus, ya. Jadi ini tadi ada fossa olekranii, ini olekranonnya. Jadi persendiannya adalah seperti ini, ya. Nah, ini jenis persendiannya di antara os humerus dengan os ulna, ya, seperti ini. Oke, ya. Ini kita kenali adalah os Karpalia atau pergelangan tangan. Ada 8 buah. Jadi yang terlihat di sini cuma 7 karena 1 menghilang, ya, karena dia bentuknya kecil bulat seperti biji kacang. Oke, kita kenali dulu posisi daripada os Karpalia ini. Ini adalah dari permukaan proksimal. Jadi ini arah proksimal dan ini arah distal, ya. Kita kenali satu persatu. Ini os naviculare manus atau os scapoideum. Kemudian ini os lunatum, os triquetrum, os pisiformis. Kemudian ini os multangulum maius atau os trapezium, multangulum minus atau os trapezoideum, kemudian ini os capitatum dan os hamatum. Os scapoideum atau os naviculare, ya, naviculare manus, ya. Jadi os naviculare ini ada nanti di pergelangan kaki, kita sebut os naviculare pedis, ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau kita kenali, ya, kita ibaratkan dengan benda sekitar. Jadi ini seperti gambar sampan, ya, perahu sampan. Saya mengingatnya seperti itu. Jadi ini seperti gambaran perahu sampan. Ini adalah os naviculare manus atau os scapoideum. Kemudian os lunatum. Os lunatum bentuknya seperti ini, ya. Jadi luna itu adalah bulan sabit. Nih. Jadi permukaannya seperti bentuk bulan sabit. Oke. Kemudian os triquetrum. Triquetrum. Jadi saya mengenalinya, ya, bidangnya. Kalau kita lihat bidang-bidangnya itu hampir mempunyai bentuk seperti seolah-olah seperti segitiga. Nah, saya mengenalinya seperti itu. Seperti seolah seperti segitiga. Jadi ini disebut os triquetrum. Kemudian os tadi pisiformis, ya, yang kecil seperti biji kacang, hijau, bulat, ya. Karena bulat kecil maka dia mudah hilang. Ini sudah tidak terlihat lagi. Kemudian ini adalah os trapezium, ya, trapezium, ya, seperti ini. Atau nama istilah latinnya adalah multangulum maius. Multangulum maius berasal dari kata multiangulum atau multiangulus, banyak sudut. Jadi kalau kita perhatikan tulang ini terdiri dari sudut yang banyak dan tidak beraturan, ya. Jadi sudutnya banyak dan tidak beraturan. Jadi disebut sebagai multangulum maius atau os trapezium. Selanjutnya adalah os trapezoideum, ya. Ini juga sama seperti tadi, multangulum minus, ya. Ini bentuk kecil. Kalau diperhatikan secara sepintas ini seperti bentuk apa, ya? Nah, jadi saya mengenalinya ini seperti bentuk sepatu bot kecil, ya. Multangulum minus, ya. Oke. Kemudian os capitatum, ya. Os capitatum saya
mengenalinya dengan salah satu permukaannya ada yang berbentuk seperti ini. Nah, seperti bentuk kepala bulat, ya, licin. Nah, seperti kaput. Nah, namanya os capitatum, ya. Dan selanjutnya adalah ini os hamatum. Os hamatum, ya, saya mengenalinya adalah ini ada salah satu bagiannya yang seperti pengait, ya. Nah, disebut Hamulus osis hamati, ya. Nah, ini, ya, jadi seperti pengait. Inilah os hamatum. Nah, ini adalah os metakarpal atau tulang tapak tangan, ya. Tulang tapak tangan ini termasuk kita golongkan jenis tulang panjang, ya. Oke, kita identifikasi satu-satu. Ini os metakarpal 1, os metakarpal 2, os metakarpal 3, os metakarpal 4, dan os metakarpal 5. Ya. Kita harus mengenali bagian-bagian daripada os metakarpal ini. Yang pertama, secara umum os metakarpal ini terdiri dari kepala atau kaput, kemudian batangnya atau badannya disebut korpus, dan bagian bawah disebut dengan basis, ya. Jadi secara umum dia ada kaput nih, kemudian korpus batangnya, dan basisnya bagian bawah. Kaput daripada os metakarpal ini nanti akan bersendi dengan phalanx, jadi dia ke arah distal, sementara basisnya ini dia bersendi dengan os karpalia atau os pergelangan tangan. Jadi ini mengarah ke arah proksimal. Kemudian kalau kita perhatikan struktur daripada os metakarpal ini, posisinya seperti ini, ya. Jadi dia berada di tapak tangan, ya, seperti ini, tapak tangan. Oke, jadi secara anatomi tapak tangan kita terbuka, ya, posisi anatominya, ya. Jadi posisi sebelah depan itu adalah bagian tulang yang melengkung, nih korpusnya yang melengkung, dan posisi sebelah belakang adalah korpusnya yang datar, ya. Nanti ini yang membedakan posisi anatomi antara tulang-tulang pergelangan tangan dengan pergelangan kaki, ya. Secara umum juga bisa kita identifikasi ini tulang metakarpal atau metatarsal, ya, tapak tangan atau tapak kaki, yaitu dengan melihat perbandingan daripada kaput dengan basis, ya. Secara umum untuk tulang-tulang os metakarpal, kaputnya dengan basisnya besarnya hampir sama, ya. Jadi kalau kita perhatikan ini antara kaput dengan basis besarnya hampir sama, ya. Kemudian nanti berbeda dengan os metatarsal atau pergelangan kaki atau tapak kaki, ya. Itu mempunyai kaput yang lebih pendek atau ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan basisnya. Jadi kalau kita perhatikan contoh ini tulang metatarsal atau tapak kaki, di mana kita lihat kaputnya dia ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan basisnya yang lebih besar, ya. Nah, jadi secara sekilas kita bisa membedakan mana os metatarsal dengan os metakarpal dengan melihat perbandingan ukuran kaput dengan basis, ya. Oke. Kemudian kita harus mengenali ini metakarpal 1, 2, 3, 4, dan 5, yaitu dengan melihat basisnya, ya. Nah, ini adalah os metakarpal 1, ya, di mana kok kita lihat bentuknya seperti ini, ya. Nah, dan basisnya juga licin seperti ini, ya. Jadi kalau saya mengibaratkannya ini adalah seperti anak pion, ya, saya ibaratkan, ya. Jadi supaya tidak lupa saya analogikan dengan benda-benda sekitar. Oke. Ya, kemudian
Selanjutnya untuk os metakarpal kedua kita lihat basisnya ya. Ini kita lihat deh, basisnya itu dia tidak rata tetapi seperti ada lekukan ya di antara dua tonjolan. Nah, jadi kalau kita lihat basisnya seperti ini, ada lekukan di antara dua tonjolan, ini adalah basis os metakarpal 2 ya. Oke. Kemudian untuk os metakarpal 3 kita lihat ya, daerah belakangnya, daerah belakang atau dorsalnya ini tadi daerah belakang, ini daerah depan ya, ini yang melekuk, ini daerah belakang. Basisnya itu ada yang memanjang, kita sebut prosesus styloideus daripada os metakarpal 3. Nah, jadi ini adalah ciri daripada os metakarpal 3, dia basisnya ada prosesus styloideusnya. Kemudian os metakarpal 4 dilihat juga basisnya ya. Basisnya ini hampir sama ya dengan basis os metakarpal 5 nanti ya, hampir datar dia. Oke. Jadi yang diperhatikan di sini adalah apa? Di samping basis kanan kirinya ya. Ini ada salah satu sisinya, dia ada persendian yang seperti ini bentuknya, ada 2 persendian. Jadi ada 2 posisi yang menonjol seperti ini. Kalau saya perhatikan atau saya analogikan, ini seperti bentuk mata ya, sepasang mata ya, kanan kiri. Nah, ada 2. Nah, jadi ini adalah ciri daripada os metakarpal 4 ya. Sementara sisi yang lain hanya ada 1 persendian ya. Nah, jadi yang 1 persendian ini nanti bersendi dengan os metakarpal kelima, yang ada 2 persendian ini bersendi dengan os metakarpal 3. Oke, jadi ini sisi medial, ini sisi lateral. Selanjutnya adalah os metakarpal yang kelima. Kita perhatikan bahwasanya os metakarpal kelima ini hanya bersendi dengan os metakarpal keempat, ya kan? Yang sebelah lateral dia tidak ada persendian lagi. Jadi di ujung salah satunya dia tidak bersendi, ditandai dengan permukaan tulangnya yang kasar, dan di satunya lagi ini ada persendian ditandai dengan permukaannya yang lebih licin, ya, menandakan ada persendian dengan os metakarpal yang keempat. Ya, inilah ciri-ciri atau identifikasi dari os metakarpal 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya adalah os phalanx. Os phalanx ini adalah tulang jari-jari, ya, berjumlah 14 untuk tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri juga berjumlah 14 ya. Jadi di setiap jari ada 3 ruas palang, yaitu palang proksimal, palang media, dan palang distal. Kecuali ibu jari hanya punya palang proksimal dan palang distal tanpa adanya palang media. Demikianlah topik praktikum kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan aplikatif untuk adik-adik semua. Ya, jangan lupa tetap belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan dan harus tetap semangat. Oke, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.